Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biarlah Roh Kudus menuntun kami sehingga firman-Mu dapat kami terima dan menjadi penuntun dalam hidup beriman kami di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Mereka akan mencambuk dan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit." Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema nubuatan penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita menemukan pertama bahwa Kristus memberitahu murid-muridnya mengenai penderitaan dan kematiannya yang semakin mendekat dan kemuliaan yang akan menyertainya. Ia sendiri sudah melihat dan mengetahui dengan pasti jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga menganggap bahwa ia perlu memperingatkan mereka agar mereka, murid-muridnya, tidak terlalu terkejut dan takut akan hal-hal yang akan menimpanya itu. Ada dua hal di sini yang tidak kita temukan dalam catatan penulis Injil yang lain, yaitu penderitaan Kristus di sini dikatakan sebagai untuk memenuhi nubuat nabi-nabi. Dengan mempertimbangkan nubuat-nubuat ini, Kristus menyerahkan dirinya di dalamnya dan akan menggenapinya. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia, terutama penderitaan-penderitaan yang harus dijalaninya, akan digenapi. Yang kedua, penghinaan dan pelecehan yang dilakukan terhadap Kristus dalam penderitaan-penderitaannya sangat ditekankan di sini. Para penulis Injil lain mengatakan bahwa ia akan diolok-olok. Namun di sini ditambahkan bahwa ia akan dimaki-maki dan dihina. Segala cercaan akan ditimpakan kepadanya. Ini adalah bagian dari penderitaannya yang melaluinya secara rohani ia akan memenuhi keadilan yang diisyaratkan Allah atas pelanggaran yang telah kita lakukan terhadap dia melalui dosa kita. Dosa ini menyinggung kehormatannya. Satu contoh khusus dari penghinaan yang dilakukan terhadap dirinya adalah bahwa ia akan diludahi, yang secara khusus pula telah dinubuatkan sebelumnya di dalam Yesaya 50 ayat 6. Namun di sini seperti biasanya ketika Kristus berbicara mengenai penderitaan dan kematiannya, ia menubuatkan kebangkitannya yang meniadakan ketakutan dan celah dari penderitaannya, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini bahwa murid-muridnya menjadi bingung oleh karenanya. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan mengenai Mesias dan kerajaannya. Sungguh mematahkan harapan atas guru mereka, meruntuhkan semua perkiraan mereka sehingga mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Mereka sudah sangat kuat terikat dengan segala prasangka mereka sehingga mereka tidak mau memahaminya lagi, bahkan secara harfiah, dan mereka pun tidak dapat memahaminya dengan cara lain. Dan karena itu mereka tidak mengerti semuanya sama sekali. Semuanya menjadi misteri, teka-teki bagi mereka. Bagi mereka rasanya mustahil untuk menyesuaikan pikiran mereka dengan kemuliaan dan kehormatan Mesias serta maksud tujuan pendirian kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini penting untuk kita pahami bahwa ketika mereka sudah sangat kuat dengan budaya istiadat mereka, ya, mereka sudah sangat
terikat dengan segala prasangka yang ada pada mereka. Akhirnya mata hati, bahkan mata iman mereka tidak bisa melihat maksud dan tujuan, tidak mereka mengerti, ya, atau membuat mereka tidak mengerti apa maksud nubuatan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya kira bahwa kita tidak perlu terlalu egois dengan diri kita. Mari ketika sesuatu terjadi, kita renungkan betul. Mari kita lihat kebaikan di dalamnya, apa maksud dan tujuan. Mari kita cek kebenarannya, apalagi bahwa itu perihal iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pastinya bahwa segala nubuatan dalam Alkitab pasti akan digenapi. Dan khususnya tentang nubuatan penderitaan Kristus, sungguh itu telah tercatat tertulis di dalam Alkitab dengan terang benderang. Sehingga bagi kita sekarang ialah bagaimana mengimani Dia, Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita, untuk terus hidup di dalam diri kita hari lepas hari. Jangan pernah lupakan, jangan pernah abaikan, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Dia rela dicaci maki, diludahi, direndahkan, dan sampai mati di atas kayu salib demi jaminan keselamatan pasti bagi kita. Dan itu sudah dianugerahkan kepada kita, maka jangan pernah sia-siakan akan hal itu. Sepahit apapun hidup yang kita alami saat ini, jangan pernah mengingkari iman kepada Yesus. Tetaplah teguh, tetaplah berpegang kepadanya. Roh Kudus menolong kita untuk mengiring Dia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ia dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kepadamu ya Juru Selamat hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ya Allah Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami selalu di hadirat-Mu, dan biarlah hari ini kami boleh menikmati anugerah, kasih, dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.